Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Peradaban Bumi Ayu. Di sini kami akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa penerapan IPTEK yang berjudul Penerapan Digital Marketing dan Perubahan Packaging atau PET-making produk jamu tradisional sebagai solusi peningkatan pemasaran usaha jamu gendong di Desa Langkat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Kak Putri Agustin. Lalu ada Linta Nur Latifah. Yang ketiga ada Mila Ulfatura Eko. Dan yang terakhir ada Mik Faiza Tulian. Nah, baik, langsung saja kita ke materi. Jadi sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu jamu gendong? Jadi jamu gendong itu merupakan obat tradisional yang telah dikenal masyarakat Indonesia sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia. Selama ini, jamu gendong sangat identik dengan sesuatu yang kuno, murah, dan hanya untuk kalangan ekonomi di bawah. Jadi, PET-making ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, penerapan PET-making ini juga bertujuan untuk mengetahui cara merancang, membuat, menggunakan, dan merawat serta meningkatkan harga jual jamu tradisional di Desa Langkat. Nah, salah satu penjual jamu gendong tradisional ini berada di Desa Langkat, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Desa ini terletak di sebelah timur pusat kota Bumi Ayu. Jarak antara ibu kota Bumi Ayu sekitar 1,5 km ke arah timur. Dalam penjualan, para penjual jamu gendong ini mempunyai beberapa masalah. Di antaranya yaitu tenaga untuk menjajakan jamu dan pengemasan yang masih sangat minim. Sehingga penerapan digital marketing dan perubahan packaging ini diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Untuk pengertian jamu sendiri adalah obat tradisional Indonesia dan warisan budaya yang berbahan dasar tumbuhan herbal dan telah digunakan secara turun-menurun di bidang kesehatan. Pengobatan tradisional dengan tumbuhan herbal sering disebut fitoterapi atau pengobatan dengan jamu. Jamu di Indonesia sendiri ada banyak macamnya, yaitu beras kencur, kunyit asam, wedang secang, wedang jahe, temulawak, dan masih banyak lainnya. Jamu dipercaya memiliki berbagai manfaat dalam menyembuhkan berbagai penyakit, seperti menjaga kesehatan perut dan pencernaan, menambah nafsu makan, mengatasi bau badan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, ada pengertian digital marketing menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Mandasari 2019. Pemasaran atau marketing merupakan cara untuk memenangkan keunggulan suatu produk atau jasa tertentu untuk dalam menembus pasar yang ingin diraihnya. Sedangkan menurut Ridwan S. dan Joshua T. 2009, digital marketing adalah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web, seperti blog, website, email, AdWords, ataupun jejaring sosial. Dapat disimpulkan bahwa digital marketing adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat, waktu, pribadi, dan relevan. Bahasa praktisnya begini, cara memperkenalkan atau mempromosikan merek dari suatu produk dengan menggunakan medium komputer atau jaringan komputer atau internet melalui berbagai kanal, yaitu mobile network, website, iklan di internet, maupun sosial media. Iklan di internet misalnya Google AdWords, FB AdWords, Twitter AdWords, dan lain-lain. Kanal sosmed misalnya FB, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada pengertian tentang pengemasan.
Pengemasan sendiri adalah suatu kegiatan merancang dan memproduksi bungkus suatu barang yang meliputi desain bungkus dan pembuatan produk tersebut. Fungsi utama dari kemasan adalah untuk melindungi makanan. Kemasan tidak hanya sebagai pelindung saja, kemasan juga dapat menjadi iklan secara tidak langsung bagi produknya, untuk dapat memperkuat proses branding dari kemasan tersebut. Kemasan saat ini berpengaruh kuat dikarenakan calon konsumen menilai produk terlebih dahulu adalah dengan melihat tampilannya. Jika kemasan terlihat menarik, maka konsumen akan berekspektasi baik terhadap produk. Namun, jika kemasan kurang baik, maka konsumen akan berekspektasi buruk terhadap produk tersebut. Berbagai jenis kemasan yang dapat digunakan untuk produk minuman tradisional jamu adalah botol plastik propilen, botol kaca bening, dan botol kaca gelap. Selanjutnya, ada metode pelaksanaan. Program kreativitas mahasiswa ini dilaksanakan di Desa Langkap, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, yang ditunjukkan kepada industri rumah tangga berbasis jamu tradisional. Waktu pelaksanaan program ini yaitu dilakukan selama 16 minggu atau setara dengan 4 bulan. Dalam pelaksanaan program kreativitas mahasiswa ini, ada beberapa tahapan pelaksanaan. Yang pertama yaitu observasi dan wawancara. Pada tahapan ini dilakukan observasi dan wawancara terhadap mitra untuk menilai situasi dan kondisi pada pembuatan serta pemasaran produk industri rumah tangga yang berupa jamu. Proses wawancara dan observasi ini dilakukan di tempat mitra, yaitu di Desa Langkap, Kecamatan Bumi Ayu. Tahapan yang kedua yaitu studi literatur. Pada tahap ini dilakukan kajian pustaka dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan sebagai sumber dan acuan dalam penulisan program kreativitas mahasiswa, serta sebagai acuan untuk pelaksanaan dan pemecahan masalah yang dihadapi mitra agar dapat dihasilkan informasi yang lengkap, terarah, dan terpercaya. Sumber yang kami gunakan antara lain adalah jurnal, skripsi, artikel, dan bantuan mesin pencari atau search engine internet. Tahapan yang ketiga yaitu pendesainan label dan kemasan. Kemasan produk jamu tradisional saat ini masih sangat sederhana. Selain itu, produk dari rumahan mitra tidak mempunyai merek sehingga perlu ditetapkan merek produk yang menjadi identitas produk mitra. Pada tahapan ini, akan diadakan redesign kemasan, yakni yang semulanya berupa plastik atau kemasan gelas bekas, akan didesain ulang dengan menggunakan kemasan botol berbahan plastik PET berukuran 250 ml dan berwarna bening. Ada pula ukuran cup 120 ml serta ukuran pouch 500 ml. Tujuan dari redesign kemasan ini yaitu agar produk yang dimiliki mitra memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan layak di pasar e-commerce. Pembuatan desain kemasan dan label menggunakan software seperti Canva serta Adobe Photoshop. Tahap selanjutnya yaitu penyiapan dan pengadaan teknologi. Pada tahap ini dilakukan pendataan kebutuhan alat serta bahan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Pemilihan ditinjau dari segi harga maupun kualitas barang yang digunakan, sehingga nantinya hasil yang dicapai sesuai dengan target awal dan menyesuaikan alokasi dana yang tersedia. Tahap ini juga ditujukan sebagai salah satu sarana survei untuk mencari pemasok kebutuhan penunjang usaha mitra di masa mendatang dengan mempertimbangkan harga serta kualitas yang tidak memberatkan mitra. Tahapan selanjutnya yaitu pelatihan dan pengemasan serta digital marketing. Pada tahap ini dilakukan pelatihan dengan metode pendekatan participatory learning dengan menekankan prinsip learning by doing melalui penyuluhan, pelatihan, brainstorming, dan pendampingan, serta pelatihan pengemasan jamu instan menggunakan alat sealer. Mitra juga akan dilatih cara penjualan dengan digital marketing, yaitu dengan memanfaatkan media sosial WhatsApp, Instagram, serta e-commerce lainnya. Tahapan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Pada tahapan monitoring dilaksanakan untuk memantau kemajuan dari kegiatan yang telah dilakukan, baik dari segi teknologi pengemasan maupun teknologi pemasaran.
Setelah itu akan dilaksanakan evaluasi guna menilai hasil yang didapat baik dari segi kekurangan maupun kelebihan agar kita dapat menyimpulkan kondisi mitra setelah dilakukan kegiatan PKM ini. Saya Linta Nur Latifah. Di sini saya akan menjelaskan jadwal kegiatannya. Pada bulan pertama, kita adakan observasi dan wawancara, studi literatur, juga pendesainan label dan kemasan. Yang selanjutnya, pada bulan kedua, kita adakan penyiapan dan pengadaan teknologi, juga pelatihan pengemasan dan digital marketing. Di bulan ketiga, kita lakukan monitoring dan evaluasi. Untuk penyusunan laporan dan kemajuan, kita lakukan pada bulan ketiga dan pada bulan keempat. Selanjutnya ada penyusunan dan publikasi karya ilmiah, dan penyusunan laporan akhir itu dilakukan pada bulan keempat. Untuk pembagian tugasnya, ada Eka Putri Agustin sebagai penanggung jawab dari observasi dan wawancara, juga pelatihan pengemasan dan digital marketing. Ada Linta Nur Latifah, penanggung jawab dari studi literatur dan penyusunan laporan kemajuan. Di sini ada Mila Ulfatur Iko, penanggung jawab dari pendesainan label dan kemasan, lalu monitoring dan evaluasi, juga penyusunan dan publikasi karya ilmiah. Yang terakhir ada Mikfa Izatulian sebagai penanggung jawab dari penyiapan dan pengadaan teknologi dan penyusunan laporan akhir. Kemudian, agar kegiatan berjalan dengan lancar, kita perlu biaya. Di sini ada detail pengeluarannya. Yang pertama, ada peralatan penunjang seperti masker, sarung tangan, hand sanitizer, hand rekap, dan corong. Itu membutuhkan biaya sebanyak Rp1.705.000. Yang kedua ada bahan habis pakai seperti botol 250 ml, cup 120 ml, pouch 500 ml, kuota internet, pencetakan label dan stiker, juga pencetakan seal cup. Jika di total itu Rp1.710.000. Untuk perjalanannya ada pembelian bahan dan alat, juga perjalanan ke tempat mitra. Membutuhkan biaya sebanyak Rp270.000. Untuk hal lain-lainnya seperti desain label dan stiker, sewa proyektor, penulisan jurnal, modul, dan laporan, itu membutuhkan biaya sebanyak Rp1.720.000. Dan jika di total keseluruhannya itu sebanyak Rp5.405.000. Ini adalah rancangan pendesainan merek dan kemasan. Untuk kemasannya sendiri, kita menggunakan botol yang bervolume 250 ml dan pouch yang bervolume 500 ml. Dan untuk mereknya, kalian bisa lihat sendiri. Di situ berisi nama jamu yang kita buat dengan ditambahi kata lengkap sehat. Semoga dengan adanya program ini bisa untuk memperluas informasi melalui potensi publikasi petmaking sehingga masyarakat dapat mengenal dan mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini. Sekaligus menjadi solusi agar produk yang dihasilkan dapat dikenal dan diminati berbagai kalangan. Alhamdulillah, selesai sudah penjelasan program kreativitas mahasiswa dalam penerapan iptek dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
karena semua kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangannya dari kita sendiri. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.